dia memanfaatkan sistem aplikasi. Memang saya berpikir bahwa Pak David menjabat sebagai pimpinan di daerah ini. Jadi desa pertama yang kami lantik, sebenarnya desa yang dilantik tadi ini dia sudah terpilih sejak tahun 2019, tapi belum dilantik. Kita cari tahu kenapa belum dilantik. Ternyata karena memang ada kesalahan administrasi penulisan nama, ada beda nama yang ada di STTB dan KTP. Sehingga dia disuruh untuk memperbaiki itu surat-surat itu di kependudukan dan juga di pengadilan untuk disidangkan, karena itu ada kaitan dengan akte kelahiran dan semua itu sudah selesai. Dia memang sudah selesaikan pas pada saat akan ada pergantian pimpinan daerah, sehingga akhirnya kemudian dia belum dilantik dan tertunda. Ketika kita terpilih, kita mulai melaksanakan tugas, dia datang konsultasi, kita ikuti, kita cari tahu segala persyaratan, dia sudah penuhi dan akhirnya ditetapkan untuk hari ini berjalan. Bapak waktu di tengah ini sebagai kepala desa yang pertama dilantik di masa pemimpinan Bapak. Nah saat ini juga sudah sekitar 6 bahkan hampir 7 kepala desa yang harus mendekam di penjara hanya karena korupsi dana desa. Nah, terkait ini dan dalam kaitannya dengan itu, dalam arahan tadi kita sampaikan untuk melaksanakan tugas dengan baik para kepala desa, dan kepala desa yang dilantik tadi kita minta untuk mengelola dana desa itu secara bertanggung jawab, secara baik, secara terbuka, dan kuncinya dia harus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, terutama kerjasama baik dengan BPD, dengan perangkat desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat. Dia tidak boleh menjadi orang yang dianggap orang super di desa yang dia bisa melaksanakan tugas sendiri. Satu, sehingga juga banyak orang bisa kontrol. Yang kedua, karena itu ada kaitannya dengan manajemen, mulai perencanaan sampai dengan pelaporan itu harus rapi. Bila perlu tadi kita ajak untuk mengikuti, dia memanfaatkan sistem aplikasi. Memang saya berpikir bahwa itu mungkin masih sulit karena pemahaman masyarakat kita, para kepala desa dengan aplikasi ini, tapi harus kita mulai. Yang sudah bisa mulai kita dorong, dan bahkan mungkin dari pemerintah daerah ini harus membantu mereka dengan tenaga-tenaga yang bisa memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan dana desa. Termasuk di dalamnya tadi saya itu juga untuk BUMDes. BUMDes harus dikelola secara transparan, secara terbuka, karena ini ada kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ada kaitan dengan ekonomi di desa itu. Peredaran uang di desa itu ditentukan oleh BUMDes. Jadi BUMDes harus dikelola secara baik supaya dia menjadi roda penggerak ekonomi di desa. Bapak, dalam catatan kita masih ada satu kepala desa lagi, calon kepala desa terpilih yang ternyata sampai saat ini juga belum dilantik. Ada beberapa yang memang juga belum dilantik. Kita sementara proses, kita minta untuk memenuhi persyaratan belum. Saya belum dapat informasi tentang PD tadi, tentang yang lain. Mudah-mudahan dalam waktu singkat kita akan mendapat masukan dari terutama PMD yang mengelola desa, supaya semua desa yang tertunda pelantikan ini bisa kita lantik, atau kalau memang masalahnya berat dan tidak bisa dilantik, harus kita cari solusi supaya tetap tidak tergantung sehingga di desa seperti itu.